Dr. Agus Sutono. Perkenalkan, saya Irsyad Maulana Ibrahim dari Prodi Teknik Manufaktur kelas Manufaktur E dengan NIM 250512300054. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara singkat dalam rangka tugas akhir mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan tema Demokrasi Indonesia. Di era modern seperti sekarang ini, demokrasi menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan, memilih pemimpin, serta ikut berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, kebebasan tersebut juga harus disertai tanggung jawab agar tidak menimbulkan perpecahan maupun konflik di masyarakat. Nah, alasan saya memilih tema ini, tema Demokrasi Indonesia dipilih karena demokrasi merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat dan mahasiswa. Saat ini, anak muda memiliki kebebasan yang besar dalam menyampaikan pendapat, terutama melalui media sosial. Namun, dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana menyampaikan pendapat dengan bijak dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, tema ini sangat relevan agar masyarakat, khususnya mahasiswa, lebih memahami pentingnya demokrasi yang sehat dan beretika. Nah, saya di sini bersama narasumber Bapak Dr. Agus Sutono, SPhil, MPhil. Di sini saya akan bertanya jawab dan berdiskusi tentang demokrasi Indonesia. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana media sosial seperti TikTok dan Instagram bisa dimanfaatkan anak muda untuk menyebarkan edukasi politik yang positif dan menarik, Pak? Terima kasih Mas Ibra. Jadi saat sekarang itu kan memang media itu menjadi sebuah media sosial ya, itu menjadi satu sarana untuk mengkampanyekan atau menyampaikan gagasan-gagasan, pikiran-pikiran, dan itu bisa digunakan di dalam rangka melakukan edukasi, penyebaran nilai-nilai demokrasi secara masif barangkali, dan itu sifatnya dia bisa dia lintas batas begitu ya, batas dalam arti dia mampu menjangkau siapapun dan dimanapun. Sehingga apakah demokrasi itu bisa disebarluaskan, diedukasikan melalui media sosial, misalnya TikTok ataupun Instagram ataupun media yang lain? Saya kira sangat bisa, dan kita memang berada dalam era media sosial, ya, era komunikasi yang begitu luas, tidak ada batasan-batasan itu, sehingga nilai demokrasi bisa diedukasikan melalui sarana-sarana media sosial itu. Baik. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa kampanye yang menggunakan gimmick atau tren viral seringkali lebih disukai anak muda dibanding kampanye yang membahas program kerja berat, Pak? Ya, saya kira itu terkait dengan ini ya, sebuah tantangan bagaimana sebetulnya media sosial itu bisa menjadi transformasi informasi gitu ya, penyampai informasi, bahkan hal yang substansial. Jadi sekarang kan memang sering kita lihat bahwa di dalam konten-konten itu hal-hal yang mungkin ringan-ringan gitu ya, dalam penyampaian substansi demokrasinya, misalnya terkait dengan banyak sekali kegiatan atau aktivitas politik ya di Indonesia yang menggunakan media-media sosial seperti itu, tapi memang tantangannya adalah bagaimana memikat anak-anak muda
untuk kemudian juga mampu menjangkau konten-konten yang itu sifatnya substantif. Jadi tidak hanya konten-konten yang itu tidak begitu tidak begitu tajam dalam rangka menyampaikan mungkin gagasan-gagasan dari katakanlah dalam pemilihan itu calon dan sebagainya, tapi tantangannya memang kemudian bagaimana secara substansial ide-ide gagasan-gagasan itu disampaikan melalui media sosial, tentu dengan kemasan-kemasan yang ringan. Saya kira tantangannya di situ. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga, apa saja bentuk nyata praktik demokrasi yang bisa diterapkan anak muda di lingkungan sekolah atau organisasi kampus selain pemilu ketua, OSIS ataupun BEM? Ya, jadi demokrasi itu kan sebetulnya kalau kita bahas terkait dengan itu bahwa demokrasi itu kan sistem pemerintahan yang melibatkan warga negara secara aktif, yang itu ditunjukkan dengan apa yang disebut dengan hak. Ya, jadi warga negara itu memiliki kebebasan untuk menentukan kebijakan, saya kira, melalui berbagai aktivitas politik dan sebagainya. Nah, bagaimana aktivitas yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda, saya kira sangat beragam. Jadi anak muda itu menjadi lokomotif saat sekarang ini, saya kira ya, karena dia mampu menjangkau dengan media sosial dan sebagainya, sarana informasi yang sekarang ini memang belum masif begitu, dia mampu mengimplementasikan, kalau saya bilang, nilai-nilai demokrasi itu dalam banyak hal. Jadi betul tadi, tidak hanya pemilihan, kalau di sekolah pemilihan ketua OSIS dan sebagainya, kalau mungkin di perguruan tinggi mahasiswa dalam himpunan mahasiswa program studi pemilihan ketua dan sebagainya, tidak. Lebih jauh dari itu, dia mampu menggunakan media sosial untuk menyoroti kebijakan-kebijakan pemerintah yang mungkin kurang mengakomodasi kepentingan masyarakat secara luas, sehingga dia bisa masuk di dalam konten-konten itu untuk menginfluence itu, memberikan semacam memberikan pengaruh, sehingga kemudian gagasan-gagasan yang saya kira harus otentik, dan memang catatannya adalah bahwa gagasan-gagasan yang dibawa oleh anak-anak muda juga mempertimbangkan objektivitas, jadi mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang itu sejalan terkait dengan kepentingan masyarakat banyak, tetapi juga melakukan kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang mungkin dianggap tidak mengakomodasi kepentingan masyarakat secara luas seperti itu. Dan anak muda punya kesempatan yang begitu luas dengan perubahan-perubahan kemanfaatan teknologi informasi dalam dunia saat sekarang ini, memungkinkan keterlibatan anak muda itu secara lebih luas dan lebih masif. Saya kira itu. Oke, kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara paling efektif bagi anak muda untuk saling mengingatkan agar tidak mudah percaya dengan berita bohong atau hoax politik menjelang pemilu, Pak? Ya, saya kira kita saat sekarang ini kan masuk di sebuah zaman, namanya adalah zaman post-truth atau zaman pasca kebenaran, atau orang mengatakan hoax era. Kenapa? Karena dalam situasi yang saat sekarang ini, kita semua itu dipaksa oleh keadaan, saya kira, untuk kemudian menerima informasi-informasi yang barangkali tidak bertanggung jawab, yang memang itu sengaja dibuat untuk kepentingan-kepentingan tertentu, dan secara masif itu disebarkan melalui media sosial, sehingga kita kadang-kadang merasa tidak atau susah sekali menemukan informasi yang benar itu seperti apa, gitu. Itulah hoax era. Nah, dalam situasi hoax era itu, kita dan saya kira anak-anak muda juga mesti penting memiliki literasi yang kuat terhadap situasi saat sekarang ini, bahwa dalam hoax era ini kita dituntut untuk kemudian melakukan sebuah check and recheck terhadap informasi yang itu disampaikan melalui media sosial. Dengan check and recheck terlebih dahulu sebelum kita share, itu menjadi salah satu contoh sederhana yang bisa dilakukan oleh kita semua, dan khususnya para generasi muda, supaya tidak terjadi penyebaran informasi-informasi yang belum tervalidasi apakah informasi itu benar atau tidak. Jadi pastikan bahwa
sebelum berita-berita itu di-share, pastikan dicek dulu apakah ini benar atau tidak. Karena begitu informasi yang sesat itu atau hoax itu disebar secara masif, saya kira akan menjadi problem di masyarakat, terutama problem-problem terkait dengan disinformasi, kemudian potensi perpecahan di dalam masyarakat yang itu sangat luar biasa. Maka hal penting sebetulnya adalah literasi terhadap situasi digital saat sekarang ini penting dikuasai oleh anak-anak muda, sehingga kita setiap kali melakukan share informasi itu memastikan bahwa informasi itu memang tervalidasi betul. Jadi kita tidak menjadi justru bagian dari orang yang terlibat dalam penyebaran informasi yang bohong atau hoax era itu. Kita ingat bahwa kasus-kasus di masyarakat muncul kadang-kadang karena disinformasi, jadi informasi yang keliru yang kemudian disebar. Inilah yang oleh kita generasi muda ini penting memahami hal-hal demikian ini, karena potensi kerusakannya juga akan sangat masif apabila berita bohong itu atau hoax itu sampai disebarkan di masyarakat secara luas. Saya kira itu. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya, isu apa yang paling membuat anak muda tertarik untuk peduli pada politik? Apakah isu lingkungan, lapangan kerja, atau biaya pendidikan? Oke, jadi isu-isu tadi sebetulnya adalah isu-isu yang memang sangat berkenaan dengan situasi generasi muda kita. Yang pertama tentang pendidikan, saya kira pendidikan itu menjadi isu yang menarik bagi kita, bagi terutama anak muda. Kenapa? Karena anak muda adalah bagian dari warga negara yang saat ini mestinya memperoleh jaminan terhadap akses pendidikan yang layak, seperti itu. Maka pendidikan itu menjadi isu yang sangat menarik bagi generasi muda untuk kemudian bersama-sama menyoroti hal itu, karena ini bagian, sekali lagi, bagian dari apa yang menjadi hak mereka sebetulnya. Yang berikutnya saya kira juga isu-isu terkait hal-hal lain yang memang itu relevan di masyarakat, apapun misalnya tentang tenaga kerja dan sebagainya, itu juga menjadi isu-isu yang kemudian menarik generasi muda, karena itu berkenaan dengan masa depan dia, itu berkenaan dengan apa yang mesti dia sumbangkan di dalam konteks bagaimana kemudian dia sebagai bagian dari angkatan kerja itu juga memperoleh kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak di negara ini. Kemudian isu-isu lain juga penting seperti lingkungan. Jadi lingkungan itu kan sebetulnya adalah isu yang tidak hanya menjadi isu dari sekelompok orang saja, tetapi ini menjadi isu bersama. Maka isu lingkungan adalah isu yang bisa kemudian menjadi isu yang bisa kemudian mengajak anak-anak muda bisa terlibat di dalamnya. Karena kan nggak mungkin bahwa isu lingkungan itu hanya menjadi domain dari kelompok tertentu, orang dewasa dan sebagainya. Seperti nggak mungkin, karena kita hidup dalam lingkungan yang sama, sehingga isu-isu misalnya kerusakan tentang lingkungan dan sebagainya itu adalah isu-isu yang memang itu harusnya menjadi concern kita semua, bukan hanya anak muda, tetapi anak muda bisa berkontribusi dalam hal itu, dalam hal pikiran-pikiran yang masih jernih, pikiran-pikiran yang masih fresh begitu ya, tidak terafiliasi dengan berbagai kepentingan selain daripada niat baik bahwa misalnya isu lingkungan itu menjadi isu yang memang pantas untuk diperjuangkan, pantas untuk kemudian menjadi perhatian dari semua pihak tanpa kecuali, dan itu tidak menutup kemungkinan terhadap isu-isu yang lain, misalnya tentang kesetaraan gender dan sebagainya. Dan ini menjadi sebuah domain yang cukup luas yang bisa kemudian generasi muda masuk dalam isu-isu itu, tapi tentu saja mereka masuk dalam situasi yang tentu objektif, kemudian kritis, dan itu yang paling penting saya kira. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Setelah itu pertanyaannya, apakah anak muda saat ini merasa aspirasi dan pendapat mereka sudah didengar oleh para politisi dan pemerintah? Ya, jadi itu menjadi sangat kontekstual. Ya,
Jadi kontekstual. Ada yang mengatakan bahwa generasi muda sudah cukup diberikan kesempatan, ya, kepentingan berakomodasi, tapi sebagian lain bisa jadi mengatakan belum, dan itu sifatnya saya kira relatif, dan dalam dunia politik situasi semacam ini adalah bagian dari dinamika. Jadi tergantung juga kemudian bagaimana generasi muda itu bisa memberikan influence, memberikan pengaruh bagi lingkungan sekitarnya, sehingga kemudian kepentingannya itu didengar oleh para politisi. Dan kemudian juga bagian penting lainnya adalah bagaimana generasi muda itu sebagai sebuah gerakan yang kemudian bisa mendorong yang namanya ini kebijakan-kebijakan yang berpihak pada generasi muda. Jadi sekali lagi itu relatif ya. Jadi bisa saja kita mengatakan sudah diakomodasi, tetapi di lain pihak bisa jadi belum. Maka ini saya kira juga menjadi bagian yang penting untuk kita pahami dan terus kita dorong supaya pengambil kebijakan di tingkat daerah maupun pusat memperhatikan generasi muda ini, karena memang nilai penting dari generasi muda itu sangat luar biasa. Apalagi Indonesia juga sebentar lagi akan masuk dalam bonus demografi yang itu melibatkan sebagian besar generasi muda kita itu sebagai sebuah kelompok atau masuk dalam golongan angkatan kerja yang kemudian sangat berpengaruh terhadap pencapaian apakah kita akan masuk dalam periode Indonesia Emas atau kita akan melewatkan begitu saja. Maka isu terkait dengan generasi muda itu akan selalu aktual dalam setiap zaman. Baik, terima kasih jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, inovasi teknologi seperti apa yang diharapkan anak muda untuk membuat proses pemungutan suara menjadi lebih mudah, transparan, dan kekinian? Ya, kita masuk dalam era digital, ya, teknologi informasi yang sangat kuat. Maka ini tentu temuan-temuan inovatif ya terkait dengan sistem-sistem yang secara teknis begitu ya, pemungutan suara yang mungkin bisa memanfaatkan teknologi digital itu menjadi penting untuk kemudian ditemukan, misalnya e-voting dan sebagainya ya. Hanya memang perlu disiapkan sedini mungkin mitigasi terhadap kegagalan sistem itu, dan saya kira ini menjadi concern kita semua bahwa temuan-temuan inovasi yang mungkin bisa diadaptasi dalam pengembangan dunia politik kita yang kemudian mampu mengakomodasi dunia atau situasi demokratis di negara kita itu bisa masuk di situ. Saya kira itu yang akan didorong, keterlibatan generasi muda dalam pengembangan software, pengembangan ya aplikasi-aplikasi yang memungkinkan proses demokrasi itu dilakukan secara biayanya ringan gitu ya. Karena kita memahami bahwa ongkos demokrasi itu memang mahal seperti itu. Tapi memang kenapa mahal? Karena ini menjadi tantangan kita, dan kenapa harus terus diperjuangkan? Karena menilai demokrasi adalah saya kira nilai yang sangat baik karena mampu mengakomodasikan berbagai banyak kepentingan dalam satu sistem, ya sistem demokrasi. Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana komunitas atau perkumpulan anak muda di tingkat daerah bisa ikut berkontribusi dalam memajukan lingkungan sekitar tanpa harus ikut partai politik? Ya, itulah yang disebut dalam sistem politik kita mengenal yang namanya kelompok kepentingan. Dan kelompok kepentingan itu bisa terdiri dari kelompok-kelompok komunitas, kelompok-kelompok masyarakat yang tujuannya sebetulnya adalah mendorong pemerintah untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, tanpa masuk ke dalam partai politik pun dia bisa, anak-anak muda itu bisa. Maka apa yang bisa dilakukan? Salah satunya adalah dalam berbagai kegiatan organisasi kemasyarakatan, baik itu organisasi kepemudaan ataupun organisasi kemasyarakatan umum yang para anak muda ini bisa masuk di situ tanpa harus terjun ke dalam dunia politik sebagai anggota partai politik dan sebagainya. Jadi sangat dalam sistem demokrasi itu sangat dimungkinkan keterlibatan
siapapun itu dalam berbagai bentuk, ya, komunitas-komunitas yang kemudian memberikan masukan-masukan bagi pemerintah untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat itu. Baik, terima kasih jawabannya Bapak. Untuk pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan terakhir, kita membahas tentang demokrasi. Nah, apa sih arti demokrasi yang paling mendasar menurut pandangan anak muda dalam kehidupan sehari-hari bersama teman dan keluarga? Oke, demokrasi adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, itu bisa diimplementasikan dalam banyak kehidupan sosial kita. Jadi, demokrasi itu indahnya adalah kebebasannya di situ. Tetapi kebebasan yang disertai dengan tanggung jawab. Nah, bagaimana kemudian mengukur tanggung jawab itu tergantung juga pada kedewasaan kita memaknai demokrasi itu. Bahwa di balik kebebasan yang kita miliki itu ada kebebasan orang lain yang mesti dijaga. Oleh karena itu, demokrasi adalah sebuah sistem politik yang dalam banyak hal bisa diimplementasikan di dalam kehidupan sosial kita. Penghormatan terhadap hak orang lain, kemudian penghormatan terhadap konsensus, kesepakatan dan sebagainya, itu saya kira hal-hal yang dalam nilai-nilai demokrasi yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sosial kita, baik dalam kehidupan masyarakat, bahkan mungkin dalam keluarga kita. Karena yang namanya perbedaan kepentingan, kemudian kebebasan dalam pemikiran, dalam pilihan-pilihan itu sangat mungkin terjadi. Dan ketika kita mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam konteks yang individual ataupun dalam konteks lingkungan sosial yang kecil, yang terbatas, saya kira kehidupan sosial kita dalam bermasyarakat ini akan menjadi lebih bermakna dan penghargaan terhadap hak asasi manusia, hak berpendapat dan sebagainya ini akan terus terjaga melalui sistem demokrasi ataupun nilai-nilai demokrasi ini. Saya kira itu. Terima kasih untuk jawabannya Bapak. Dari wawancara ini, saya dapat memahami bahwa demokrasi bukan hanya tentang kebebasan berpendapat, tetapi juga tentang tanggung jawab, sikap saling menghargai, dan menjaga persatuan bangsa. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam menjaga demokrasi dengan cara berpikir kritis, menggunakan media sosial secara bijak, serta menghormati pendapat orang lain. Semoga demokrasi di Indonesia semakin berkembang ke arah yang lebih baik dan mampu menciptakan masyarakat yang adil, damai, dan sejahtera. Saya Irsyad Maulana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're